Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Puja Gusmeni, Putri Suryani, Muhammad Raihan Alfiandi, Hanatasya Fahira, dan Ainil Fitria. Di sini kami akan mempresentasikan makalah yang berjudul Branch Location and Distribution Bank Service. Diajukan guna memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Pemasaran Perbankan Syariah dengan dosen pengampu Ibu Mayang Larasati SEMM. Materi pertama yang akan dibacakan oleh Ainil Fitria. Baik, izin untuk membacakan materi yang berjudul Branch Location and Distribution Bank Service, di mana yang pertama itu materinya itu yang pertama lokasi cabang bank syariah. Bank Syariah Indonesia adalah contoh utama dari pertumbuhan industri perbankan syariah yang berkembang seiring dengan perkembangan lembaga perbankan di seluruh dunia. Menurut Kasmir 2010, lokasi merupakan investasi jangka panjang untuk bank itu sendiri. Banyak karakteristik yang harus dipertimbangkan ketika menentukan lokasi strategis suatu bank, termasuk tingkat efisiensi lokasi operasional. Sedangkan menurut Fatur Rahman 2018, permasalahan mengenai penentuan lokasi strategis untuk pendirian suatu kantor atau outlet bank cukup kompleks dalam pertimbangan beberapa variabel keputusan seperti jarak kantor dengan pusat perdagangan, pemerintah, kantor keamanan, lokasi kantor berada di wilayah industri, dan lokasi kantor berada di wilayah perkantoran. Ada beberapa macam jenis lokasi kantor bank, yaitu lokasi kantor pusat, cabang penuh, cabang pembantu, kantor kas, dan lokasi mesin-mesin anjungan tunai mandiri atau ATM. Selanjutnya, adapun strategi yang dipakai dalam memilih lokasi adalah sebagai berikut. Yang pertama itu penentuan lokasi bank yang strategis. Tingkatan kantor dalam perbankan disesuaikan dalam kebutuhan, tidak mesti harus sama antara bank atau sama dengan bank lainnya. Dalam bisnis atau jasa perbankan, penentuan lokasi bank merupakan salah satu faktor yang penting. Secara rinci, karakteristik serta tujuan penentuan lokasi dan tata ruang bagi bank syariah antara lain yang pertama itu lokasi harus strategis. Yang kedua, kemudahan dalam menggunakan teknologi. Yang ketiga, menentukan layout yang sesuai dengan standar keamanan, keindahan, dan kenyamanan bagi nasabahnya. Secara khusus, ada dua faktor yang menjadi pertimbangan dalam penentuan lokasi suatu bank, yaitu yang pertama, faktor utama atau primer, yaitu dekat dengan pasar, dekat dengan perumahan, tempat ibadah yang jamaahnya seperti masjid raya utama. Yang kedua yaitu faktor pendukung atau sekunder, yaitu yang pertama, biaya untuk investasi di lokasi seperti biaya pembelian tanah atau pembangunan gedung. Yang kedua, prospek perkembangan harga tanah. Yang ketiga, kemungkinan untuk perluasan lokasi. Yang keempat, terdapat fasilitas penunjang lainnya. Dan yang kelima, masalah pajak dan peraturan perburuan di daerah setempat. Dan yang keenam, dekat dengan kantor BI. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu penentuan layout. Setelah penentuan lokasi selesai, maka langkah selanjutnya yaitu pertimbangan menentukan layout. Layout gedung yang harus diperhatikan antara lain. Yang pertama, bentuk gedung yang memberikan kesan elegan dan baik. Yang kedua, tersedia tempat ibadah. Yang ketiga, tersedia toilet yang bersih dan nyaman. Yang keempat, lokasi parkir yang luas dan aman. Yang kelima, keamanan di sekitar gedung. Dan yang terakhir yaitu fasilitas penunjang lainnya. Yang ketiga, penentuan kantor bank. Secara rinci, tujuan kegiatan lokasi dan layout adalah agar bank dapat menentukan lokasi yang tepat serta strategis untuk lokasi kantor pusat, kantor cabang, dan kantor cabang pembantu, kantor kas, atau lokasi mesin ATM. Tujuannya adalah agar dapat memberikan kemudahan bagi nasabah dalam bertransaksi. Yang kedua, agar bank dapat menentukan dan membeli atau menggunakan teknologi yang paling tepat dalam memberikan kecepatan dan keakuratan guna melayani nasabahnya. Yang ketiga, agar bank dapat menentukan layout yang sesuai dengan standar keamanan, keindahan, dan kenyamanan bagi nasabahnya. Hal ini sebagai upaya agar nasabah merasa nyaman dalam melakukan transaksi dengan pihak bank. Dan yang terakhir yaitu agar bank dapat menentukan metode antrian yang paling optimal, terutama pada hari atau jam-jam sibuk.
Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemilihan dan penentuan lokasi suatu bank adalah pertimbangan sebagai berikut. Yang pertama, dekat dengan kawasan industri atau pabrik. Yang kedua, dekat dengan perkantoran. Yang ketiga, dekat dengan pasar. Dan keempat, dekat dengan perumahan atau masyarakat. Dan yang terakhir yaitu mempertimbangkan jumlah pesaing yang ada di suatu lokasi. Materi selanjutnya yaitu distribusi layanan bank syariah. Menurut Kasmir dan Jafar menjelaskan, saluran distribusi adalah suatu jaringan dari organisasi dan fungsi-fungsi yang menghubungkan produsen kepada konsumen akhir. Jenis-jenis plus yang disepakati oleh perbankan syariah secara umum. Jenis-jenis plus atau saluran distribusi ada 3, yaitu distribusi langsung. Di dalam bisnis jasa perbankan, distribusi langsung terjadi apabila nasabah langsung datang dan melakukan transaksi di kantor pusat atau kantor wilayah perbankan terkait. Yang kedua yaitu distribusi semi langsung. Di dalam bisnis jasa, distribusi semi langsung terjadi apabila nasabah datang dan melakukan transaksi langsung ke kantor cabang, kantor kas atau outline bank terkait. Yang ketiga, distribusi tidak langsung. Di dalam bisnis jasa perbankan, distribusi tidak langsung terjadi apabila seseorang atau lembaga keuangan lain mengadakan transaksi keuangan ke bank dan kemudian ditransaksikan kembali kepada nasabah. Baiklah, saya Putri Suryani akan melanjutkan materi dari pemakalah, yaitu ringkasan kasus. Berawal dari akuisisi PT Bank Indonesia Persero Tbk terhadap Bank Jasa Arta pada tanggal 19 Desember 2007 dan setelah mendapatkan izin dari Bank Indonesia pada tanggal 16 Oktober 2008 melalui suratnya, yaitu maka pada tanggal 17 November 2008 PT Bank BRI Syariah ini secara resmi beroperasional. Kemudian PT Bank BRI Syariah ini merupakan kegiatan usaha yang semula beroperasional secara konvensional, kemudian diubah menjadi kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah Islam. 2 tahun lebih PT Bank BRI Syariah Tbk hadir mempersembahkan sebuah bank retail modern terkemuka dengan layasan finansial sesuai dengan kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna, melayani nasabah dengan pelayanan prima dan menawarkan beragam produk yang sesuai dengan harapan nasabah dengan prinsip syariah. Aktivitas PT Bank BRI Syariah Tbk semakin kokoh setelah pada tanggal 19 Desember 2008 ditandatangani Akta Pemisah Unit Usaha Syariah PT Bank Rakyat Indonesia atau Persero. Untuk melebur ke dalam PT Bank BRI Syariah Tbk, proses spin-off yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2009. Penandatanganan dilakukan oleh Bapak Sofyan Basir selaku Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia dan Bapak Ventijen Raharjo selaku Direktur Utama PT Bank BRI Syariah Tbk. Saat ini PT Bank BRI Syariah Tbk menjadi bank syariah ketiga terbesar berdasarkan aset. PT Bank BRI Syariah Tbk tumbuh dengan pesat baik dari sisi aset, jumlah pembiayaan, dan perolehan dana pihak ketiga. Dengan berfokus pada segmen menengah bawah, PT Bank BRI Syariah Tbk menargetkan menjadi bank retail modern terkemuka dengan berbagai ragam produk dan layanan perbankan sesuai dengan visinya. Saat ini PT Bank BRI Syariah Tbk menjadi bank syariah ketiga terbesar berdasarkan aset. PT Bank BRI Syariah Tbk tumbuh dengan pesat baik dari sisi aset, jumlah pembiayaan, dan perolehan dana pihak ketiga. Dengan berfokus pada segmen menengah bawah, PT Bank BRI Syariah Tbk menargetkan menjadi bank retail modern terkemuka dan berbagai ragam produk dan layanan perbankan sesuai dengan visinya. Saat ini PT Bank BRI Syariah Tbk merintis sinergi dengan PT Bank Rakyat Indonesia atau Persero Tbk dengan memanfaatkan jaringan kerja antara PT Bank Syariah Indonesia sebagai kantor layanan syariah dalam mengembangkan bisnis yang berfokus kepada kegiatan penghimpunan dana masyarakat dan kegiatan konsumen berdasarkan prinsip syariah. Penelitian ini mengambilkan lokasi di PT Bank BRI Syariah, letaknya di kantor cabang pembantu di Jalan Sudirman nomor 2. Kantor bank berdekatan dengan kantor pengadilan Kota Ngawi dan tokoh-tokoh banyak berdiri di sekitarnya. Baiklah, itu yang hanya bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan materi yang mana materinya landasan teori. Yang A, keputusan nasabah menabung. Keputusan adalah proses penelusuran masalah yang dimulai dari latar belakang, identifikasi hingga menghasilkan rekomendasi yang digunakan sebagai pedoman dalam mengambil keputusan.
Dalam konteks perbankan syariah, keputusan nasabah untuk menabung dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk lokasi strategis dan kualitas pelayanan. Menurut teori pemasaran, proses keputusan pembelian terdiri dari 5 tahap, yaitu menyadari kebutuhan, mencari informasi, mengevaluasi alternatif, memiliki merek, dan perilaku pasca pembelian. Yang B, pengaruh lokasi. Lokasi merupakan faktor kunci dalam bisnis jasa perbankan karena menentukan aksesibilitas bagi nasabah. Lokasi strategis biasanya dekat dengan kawasan industri, perkantoran, pasar, atau perumahan. Penempatan lokasi yang strategis mempengaruhi kemampuan bank untuk menarik nasabah dan meningkatkan aktivitas penghimpunan dana masyarakat. Yang C, kualitas pelayanan. Pelayanan berkualitas mencakup kemampuan bank untuk memenuhi kebutuhan nasabah secara efektif dan efisien. Pelayanan yang baik menciptakan keputusan nasabah dan membangun hubungan jangka panjang. Nasabah yang puas cenderung memberikan rekomendasi positif kepada orang lain, yang berfungsi sebagai promosi gratis bagi bank. Sekian, terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi analisa dan solusi, di mana yang pertama analisa. Lokasi memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap keputusan nasabah menabung di BRI Syariah KCP Ngawi. 2. Kualitas pelayanan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan nasabah. 3. Secara simultan, lokasi dan kualitas pelayanan memengaruhi keputusan nasabah untuk menabung. Yang B, solusi. Pertama, solusinya optimalisasi lokasi. Bank dapat mempertimbangkan relokasi atau membuka cabang baru di area yang lebih strategis seperti dekat pasar atau kawasan perumahan. 2. Meningkatkan fasilitas di lokasi bank seperti tempat parkir yang nyaman dan aman serta penambahan mesin ATM untuk memudahkan transaksi. Yang kedua, meningkatkan kualitas pelayanan, yang mana memberikan pelatihan kepada staf untuk meningkatkan kecepatan dan kenyamanan pelayanan. Yang kedua, menyediakan fasilitas taman seperti ruang tunggu yang nyaman dengan akses informasi terkait produk bank. Yang ketiga, promosi produk berbasis kebutuhan nasabah, yang mana fokus pada promosi produk yang sesuai dengan kebutuhan utama nasabah seperti tabungan dan potongan rendah atau berbasis syariah. Yang ketiga, memanfaatkan media sosial atau kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang keunggulan produk bank. Yang keempat, pendekatan personal, yang mana memperkuat hubungan emosional dengan nasabah melalui pendekatan berbasis keluarga dan komunitas. Yang kedua, mengadakan program loyalitas untuk mempertahankan nasabah lama sekaligus menarik nasabah baru.